Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, anak muda yang sombong. Wukuang tertawa dengan marah, dan gelombang kekuatan yang dahsyat melonjak, beriak di udara. Tinju dewa bela diri. Dia mengepalkan jari-jarinya dan tiba-tiba meninju. Kekuatannya melonjak dan semangat juang yang luar biasa naik ke langit, berubah menjadi kepalan besar di langit. Tinjunya yang sangat sederhana. Dari permukaan, tidak ada bedanya dengan tinju biasa. Tapi hanya mereka yang memiliki indera tajam yang dapat mendeteksi niat tinju yang sangat tak terkendali. Dalam kesederhanaan ini, pukulan ini sepertinya pedang tajam yang dapat dengan mudah memotong kulit orang. Keluar, namun menghadapi pukulan seperti itu, Cukuang Seng berteriak dengan dingin lalu meninju juga. Begitu dia meninju, cakram Zotian di belakangnya mulai berputar perlahan, dan gelombang kekuatan misterius melonjak ke dalam tinjunya. Tinjunya mulai bergetar, urat di lengannya menegang, dan kulitnya menjadi merah. Saat berikutnya, tinju cemerlang berbenturan dengan tinju dewa perang. Gelombang aura yang ganas menyapu, dan tinju tampak tidak berarti di depan tinju dewa perang yang diubah oleh semangat juang. Namun, tinju yang tampaknya kecil ini dengan mudah memblokir tinju dewa perang. Kekuatan tinju di atasnya masih mengamuk dan masih tidak bisa melepaskannya. Hancurkan! Cukuang Seng berteriak dengan dingin, dan ribuan sinar cahaya muncul dari tinjunya. Sinar cahaya ini terjalin dan menyatu, mengembun menjadi bayangan tinju besar, membungkus tinju dewa perang di dalamnya. Rusak! Dia melontarkan kata itu, dan bayangan tinju yang tiba-tiba terkepal, kekuatan agung tercurah, dan tinju dewa perang langsung meledak. Ekspresi Wukuang berubah dan dia terus melangkah mundur. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menatap Cukuang Seng dengan ekspresi ngeri. Aku benar-benar meremehkanmu. Dia mencibir, dan fluktuasi kekuatan yang memancar dari tubuhnya tiba-tiba menyatu secara aneh pada saat ini, lalu menghilang. Langkah dewa perang. Tangan Wukuang berubah, dan semangat juang yang kuat naik ke langit lagi, berubah menjadi semburan semangat juang menderu di langit. Lawan, saat semburan semangat juang berkecamuk, sepertinya ada suara semangat juang dari zaman dulu, bergema pelan di seluruh dunia. Saat berikutnya, banyak orang melihat dengan ekspresi ngeri bahwa aliran semangat juang bertabrakan, meletus menjadi semangat juang yang menghancurkan bumi. Itu satu kaki, semua orang menatap ke tempat di mana semangat juang berkobar, di mana tampaknya ada cahaya dan bayangan yang sangat besar. Jika dilihat lebih dekat, cahaya bayangan ini sebenarnya adalah kaki yang sangat besar, sebesar gunung. Ekspresi Cukuang Seng sedikit berubah, dan dia merasakan semangat juang yang kuat dari kaki raksasa yang samar-samar ini. Semangat juang semacam itu sangat dahsyat, seolah-olah telah mengalami pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dan menembus zaman kuno. Langkah, Wukuang mengangkat kaki dan mundur dengan berat. Udara beriak, berpusat di telapak kakinya, lalu menyebar dengan liar ke segala arah, langsung membentuk zona vakum. Pada saat yang sama, kaki raksasa ilusi yang terletak di tinggi di langit perlahan terangkat, dan niat membunuh yang luar biasa berkobar, langsung berubah menjadi badai melintasi langit dan bumi. Ekspresi Cukuang Seng menjadi serius. Saat dia mengangkat kaki raksasanya, kekuatan yang mengalir ke seluruh tubuhnya menjadi lambat, seolah-olah dia terjebak dalam lumpur. Aku harus mematahkan kaki anjingmu hari ini. Dia menyeringai, tetapi kata-kata yang diucapkan membuat mulut banyak orang berkedut. Mulut orang ini sangat beracun. Teknik bintang abadi.
Cukuang Seng maju selangkah, tangannya berubah dengan cepat, dan gelombang kekuatan sekuat laut berkumpul di atas kepalanya. Kekuatan ini bisa berubah biru es, merah tua, atau biru laut. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 9 warna berbeda telah muncul. Namun, perubahan tersebut tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan melonjak secara dahsyat. Sesaat kemudian, 3 warna berbeda muncul di langit. Dalam sekejap, gelombang mengerikan yang tak terlukiskan melanda udara. Cukuang Seng mengangkat kepalanya dan melihat 2 batas warna yang berubah di langit, ekspresi penuh kegembiraan. Ketika dia menerobos ranah Zotian dengan bantuan kekuatan urat mineral luar angkasa, dia juga menyerap batu luar angkasa yang tersimpan di aula. Memungkinkan teknik roh hantu yang dia latih untuk berevolusi menjadi teknik huang dalam satu gerakan. Sekarang, saatnya untuk menunjukkan kekuatanmu sepenuhnya. Cukuang Seng perlahan membuka tangannya, dan 12 warna terus melonjak, dan akhirnya berubah menjadi 12 bintang, tergantung di sekelilingnya. Pergi, dia menutup matanya sedikit, dan mengucapkan satu kata. Ke-12 bintang itu berputar, terhuyung di ujung ungu, dan menyerbu ke depan menuju kaki raksasa ilusi itu. Kaki raksasa itu turun, dan kekuatan mengerikan melonjak. Ke-12 bintang itu bergetar hebat pada saat ini, dan seluruh dunia terguncang. Tapi itu cukup itu saja. Kekuatan ke-12 bintang mendorong kekuatan mereka secara ekstrim. Mereka mampu melawan kaki raksasa ilusi tersebut. Udara dalam radius 10.000 kaki meledak dengan dahsyat pada saat ini. Dan gelombang-gelombang udara yang sangat dahsyat menghantam, membuat ketinggian seperti lautan, dan bergelombang besar bergulung ke langit. Kota Tiandu telah menjadi reruntuhan, meledak pada saat ini, dengan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke seluruh bumi dengan ganas. Tiandusi tampak ngeri. Dia melihat ke atas langit, ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa seseorang pemuda berusia awal 20-an bisa bertarung sedemikian rupa dengan pria kejam seperti Wukuang yang terkenal di daratan selatan. Hancurkan, fluktuasi hebat memenuhi langit, dan Cukuang Seng selangkah dalam kehampaan, dan kakinya dan sosoknya tiba-tiba naik ke langit. Dia meninju, kecermangan warnanya memadat dan meninju langsung ke bintang terakhir. Ke-12 bintang yang semula berada dalam satu garis lurus, terhubung dari ujung ke ujung, tabrakan satu demi satu pada saat ini, dan akhirnya berdampak besar pada kaki raksasa cahaya dan bayangan. Kekuatan kekerasannya tak terlukiskan mengalir deras pada saat keduanya bertabrakan. Melihat pemandangan yang menghancurkan ini, banyak orang ketakutan, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Saat berikutnya, Wukuang ngeri melihat retakan setebal lengan, tiba-tiba terbuka di kaki cahaya bayangan yang besar. Apakah ini tidak mungkin? Katanya dengan bingung. Gerakan ini adalah kondensasi dari kekuatan terkuatnya. Di Gunung Wuseng, hanya Master Gunungnya bisa menolaknya. Rusak, Cukuang Seng meninju lagi, dan 12 binatang bintang tiba-tiba keluar, menghancurkan cahaya besar dan kaki bayangan yang besar segunung. Untuk sesaat, semua orang langsung tercengang, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Wukuang, wakil penguasa Gunung Wuseng, serangan terkuatnya tiba-tiba dipatahkan. Seluruh dunia berada dalam keheningan yang aneh. Semua orang tampak tercengang melihat ke langit, di mana gelombang-gelombang kecut yang dahsyat menyapu, dan benda besar seperti kaki dewa dengan cepat runtuh pada saat ini. Akibat kekerasan yang luar biasa, disertai dengan ledakan yang bergemuruh, terus-menerus berdampak pada langit, membuat langit di kota Tiandu tampak seperti akhir dunia, sangat menakutkan. Darah muncrat dari mulut Wukuang, menodai seluruh pakaiannya.
Saat dia berjekalulasi, ekspresi ngeri masih terlintas di matanya. Injakan dewa perang miliknya telah menginjak-injak beberapa praktisi Rana Zotian menjadi daging cincang, bahkan tanpa meninggalkan jejak vitalitas. Sepertinya Tuan Wusan tidak lagi mengetahui asal-usulku. Chu Kuangseng tersenyum dingin, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Keluar, wajahnya menjadi dingin, dan dia melambaikan tangannya dengan kuat ke arah Wukuang di bawah. 12 bintang meraung, memborbardir Wukuang satu demi satu, menyebabkan dadanya roboh, dan nafasnya di sekucur tubuhnya menjadi semakin lemah. Ketika bintang ke-11 jatuh, Wukuang sudah tidak sadarkan diri dan nafasnya sangat lemah. Mati, niat membunuh melonjak di mata Chu Kuangseng, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan apapun karena identitas Wukuang. Ketika semua orang di bawah mendengar teriakan keras dengan niat membunuh ini, mereka tidak bisa menahan gemetar, dan mata mereka menunjukkan ketakutan yang mendalam. Ini adalah wakil penguasa Gunung Wuseng, dan dia memiliki posisi yang sangat dihormati di seluruh daratan selatan. Namun kini, ibarat daging ikan yang disembelih sesuka hati. Namun, saat bintang ke-12 hendak terbenam, cahaya merah tiba-tiba melesat dari kejauhan dan menghantam bintang dengan keras. Kekuatan panas yang dahsyat meledak, dan bintang ke-12 yang telah habis meledak di tempatnya. Siapa? Chu Kuangseng menjadi dingin. Tatapannya tajam seperti pisau, mengarah ke suatu tempat di langit, dan dia berteriak dengan marah. Ah, di usia yang begitu muda, kenapa kamu begitu banyak niat membunuh? Suara tawa samar terdengar, dan kekuatan kekerasan yang memenuhi dunia segera menjadi tenang sedikit demi sedikit. Mata Chu Kuangseng sedikit menyipit. Kemanapun dia memandang, cahaya merah memadat dan berubah menjadi sosok muda. Ini adalah seorang pria berusia sekitar 24 atau 55 tahun dengan wajah yang tampan. Saat itu muncul gelombang aura yang kuat, tetapi sangat membuat jantung berdebar-debar, menyebar dengan tenang. Siapa tuan muda? Chu Kuangseng menenangkan gejolak di hatinya, lalu bertanya tanpa ekspresi. Mendengar ini, pria itu menjentikkan lengan bajunya, mengangkat sepasang alis merahnya, dan berkata dengan senyum tipis, Sekte Awan Api, Le Hoji. Suara samar itu menyebar, dan semua orang di bawah bingung. Karena apakah itu Sekte Awan Api atau Le Hoji? Bagi mereka tidak tahu apa-apa tentangnya. Namun tidak seperti penampilan mereka. Ketika kata-kata Sekte Awan Api terdengar di telinganya, mobil Chu Kuangseng tiba-tiba menyusut dan semua otot di tubuhnya menegang. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui nama Sekte Awan Api? Ini adalah kekuatan penguasa sejati di Kiung-Kiu. Statusnya setara dengan keluarga kerajaan Shenlong dan merupakan kekuatan nomor 1 di Kiu-Kiu. Kamu seharusnya berasal dari kerajaan Shenlong. Le Hoshi memandangnya dari atas ke bawah saat berkata sambil tersenyum tipis. Ekspresi Chu Kuangseng berubah saat dia berkata, bagaimana kamu bisa tahu? Saya mendengar orang-orang dari Dan Wusong menyebut Anda, tapi saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, tetapi Anda juga sangat kuat dalam pertempuran. Le Hoshi tersenyum tipis. Matanya seolah menatap Wukuang yang tidak sadarkan diri secara tidak sengaja. Tuan muda Le terlalu memuji. Chu Kuangseng menjawab dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang. Masalah Gunung Wuseng sepertinya tidak ada hubungannya dengan Sekte Awan Api Anda kan? Itu sebenarnya tidak masalah. Tapi Le Huoshi mengubah suaranya saat berkata, tetapi karena sesuatu baru-baru ini, aku telah mencapai kesepakatan dengan Tuan Gunung mereka,
Jadi aku khawatir aku hanya bisa berbuat salah padamu hari ini. Alis Cukuang Seng terangkat, dan matanya menjadi tajam. Tuan Muda Le, apakah maksud Anda akan mengambil tindakan terhadap saya? Tuan Muda Cu tidak perlu serius. Lewosi tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan santai, saya tidak tertarik untuk membuat dendam terhadap Anda. Saya hanya ingin membawa Anda kembali dan menyerahkan Anda kepada Tuan Gunung untuk menanganinya. Cukuang Seng tersenyum di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Dan dia berkata dengan tenang, saya hanya ingin meminta nasihat. Seberapa kuat orang-orang yang keluar dari sekte awan api? Kekuatan nomor 1 di wilayah Kingkiu. Karena Tuan Muda Cu tertarik dengan ini, bagaimana saya bisa menolak? Meskipun Lei Hosu tersenyum, ada sedikit api di pupil matanya yang gelap. Saat berikutnya, api yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi lautan api di sekelilingnya, menderu di atas kota Tiandu. Aku ingin tahu apakah kemampuan bertarungmu dengan orang lain sama luar biasa dengan kemampuanmu membuat alkimia. Lei Hoshi mengambil langkah maju, dan lautan api di sekelilingnya melonjak dengan hebat di lautan api, dan dijelajahi sedikit demi sedikit. Suhu seluruh langit dan bumi meningkat pesat karena munculnya tangan api raksasa. Dalam sekejap, separuh langit terpantul dalam warna merah menyala, dan sepertinya akan terbakar. Bumi kering dan retak, retakan menyebar, dan lubang-lubang besar runtuh. Telapak awan api, Lei Huoshi berteriak dingin, menghadap ke depan dengan telapak tangannya, dan menamparnya dengan keras. Tangan raksasa yang menyala-nyala itu membumbung ke langit, dan menghantam Cukuang Seng di bawah dengan cara yang menutupi langit dan matahari. Kemanapun tangan api raksasa itu lewat, udara meledak dan terbakar habis. Gelombang panas yang mengerikan muncul, mengganggu penglihatan orang. Tahta ilahi 9 segel muncul. Cukuang Seng membentuk segel dengan tangannya, dan gelombang kekuatan spiritual seperti laut tiba-tiba menyapu dari antara alisnya. Baru saja, dalam pertempuran berdarah dengan Wukuang, dia telah kehilangan sebagian besar kekuatan luar angkasanya. Jadi, menghadapi Lei Hoshi yang lebih kuat, dia hanya bisa menggunakan kekuatan mentalnya. Gelombang cahaya ungu kemasan muncul, dan singgasana dewa yang memancarkan keagungan tak terberujung dengan cepat muncul dari ketinggian di langit. Kekuatan spiritual. Bitong yang berada di bawah tertegun sejenak ketika dia melihat kekuatan spiritual yang luar biasa, dan kemudian dia sadar. Senior misterius yang menolong kita hari itu ternyata adalah pria ini. Bakat yang ditampilkan oleh Cukuang Seng saat ini sungguh mencenangkan. Kultivasi kekuatannya tidak hanya mencapai ranah Zotian, tetapi kultivasi kekuatan spiritualnya mencapai tingkat keempat yang sebanding dengan praktisi Rana Zotian. Orang ini sangat tersembunyi sebelumnya. Bitong menghela nafas. Pada saat ini, Cukuang Seng muncul di singgasana Dewa Emas Ungu. Dengan tamparan telapak tangannya, semburan emas ungu yang mengepul menyapu, menenggelamkan tangan raksasa yang menyala-nyala itu ke dalamnya. Suara ledakan terus berlanjut. Dan setelah beberapa napas, tangan api raksasa dan semburan emas ungu meledak berkeping-keping di depan tatapan heran orang yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih.